Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini akan dibahas 3 hal. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer atau ancaman non-militer. Ada beberapa bidang ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu ancaman di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara, dilakukan dalam tataran pemikiran, perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik dan lain sebagainya, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman ini dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membawa peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebutlah yang tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut yang akan menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Dan yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Berikut ancaman-ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman militer dan ancaman non-militer. 1. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer terbagi menjadi 2. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri, dan yang kedua, ancaman militer dari luar negeri. Berikut bentuk-bentuk ancaman militer: agresi, invasi, bombarden, blokade, spionase, sabotase, dan perang saudara. 2. Yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ancaman berdimensi ideologi, berdimensi politik, ekonomi, keselamatan umum, serta teknologi informasi. Berikut adalah strategi Indonesia dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan lain sebagainya.
Kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat, serta manusia dengan Tuhan. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pada pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia, yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan negara. Bab 6. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini akan dijelaskan poin-poin penting, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik seperti berikut ini. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi dengan pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Poin yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Poin yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah yang mengembangkan ekonominya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Poin yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Poin yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Kemudian, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Poin yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Poin yang kedua,
bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian ini akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keunggulan NKRI: 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. 3. Dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. 5. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. 8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. 9. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Dan yang terakhir, tanahnya amat sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. 2. Geografis. 3. Munculnya gejala etnosentrisme. Dan keempat, melemahnya nilai budaya bangsa pembangunan yang tidak merata. Faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan. 1. Heterogen atau beraneka ragam. 2. Ketimpangan dalam pembangunan. 3. Kurang rasa toleransi. Dan keempat, kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila pun dijadikan sebagai pandangan hidup dalam berperilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan.